Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita bersama dengan Bapak Ewin Rinaldi di channel YouTube Pahlawanku, merupakan channel yang membuat program tentang edukasi pelajaran matematika dan ilmu kimia. Ilmu yang telah saya berikan kepada para pemirsa, kepada para siswa, mahasiswa, dan mungkin juga orang tuanya, mudah-mudahan bermanfaat dan jadikan ilmu ini merupakan sarana kita untuk menuju cita-cita dan menjadikan sebuah ilmu yang bermanfaat untuk kebajikan dan untuk kemaslahatan umat, untuk kepentingan kita baik di dunia ini maupun di akhirat. Baik para siswa kalian dan mahasiswa ya, ini sengaja saya buat tentang sudut-sudut istimewa di kuadran 1, 2, 3, dan 4 akan saya ajarkan semuanya bagaimana trik-triknya untuk mengetahui dengan mudah ya. Nah, ini merupakan video yang ke-64 ya, pertemuan yang ke-32 tentang pelajaran matematika ya. Jadi ini video udah 64 bahwa kita mau mencoba mencapai 75 dulu ya. 75 adalah merupakan tahap kedua saya. Tahap pertama adalah 1 sampai 50, tahap kedua adalah 51 sampai 75. Nah, ini sudah 64. Mudah-mudahan tercapai ya. Dan akhirnya nanti bisa mencapai 100 ya video. Dan video singkatnya sudah banyak juga, sudah banyak sampai kalau tidak salah 40-an lebih sudah ya video singkatnya. Ya, sudah 40-an lebih mudah-mudahan ya. Nah, jadi ya di dalam kita menentukan sudut istimewa ini, yang paling pokok pertama adalah bahwa sinus 0 sampai 90 derajat itu yang harus kuasai dulu. Sinus 0, sinus 30, sinus 45, sinus 60, dan sinus 90. Itu kuncinya dulu. Satu itu dulu kuncinya. Karena kalau itu kita tidak hafal, maka kita tidak akan melanjutkan tentang sudut-sudut istimewa di kosinus, tangen, kemudian kotangen, sekan, dan kosekan. Nah, kenapa? Karena sudut istimewa untuk sinus itu, pertama kita akan mendapatkan nilainya dari 0 sampai 90, yakni ya, sinus 0, sinus 30, 45, 60, 90. Jadi cara ngapalnya berurutannya sampai 5 kali ya. 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Nah, gitu cara ngapalnya ya. Ulangnya. 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Nah, kalau kosinus dibalik ya, dari 0 ke 90 dibalik dia. 1, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah, dan 0. Nah, gitu ya. Ulang ya. Jadi kalau kosinus dari 0 sampai 90, 1, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah, 0. Nah, sedangkan tangen itu baru kita pakai rumus ini. Kalau nggak hafal ya pakai rumus ini. Nah, jadi kalau tangen nggak hafal nggak apa-apa. Karena kan tangen kan sinus per kosinus. Nah, baru nanti kita cari bagaimana menentukannya. Ya, nanti kita coba nanti ya. Nah, kemudian kalau kotangen kan dibalik lagi. Jadi tangen dapat dari 0 sampai 90, kotangen juga dapat dibalik. Nah, yang berikutnya adalah sekan. Sekan itu kan seperkos. Nah, jadi kalau kita udah dapat sinus, dapat kosinus, pasti dapat sekan. Karena sekan seperkos. Nah, tentunya tentang mau tak mau kita harus bisa menghitungnya lagi ya. Sedangkan yang terakhir kosekan, itu dibalik lagi. Sekan, kosekan. Kosekan dibalik lagi dia. Nah, demikian ya. Sinus dengan kosinus dibalik, kosinusnya. Tangen, kotangennya dibalik. Sekan, kosekannya dibalik ya. Pada kuadran kedua itu nilainya 180 derajat dikurang A derajat. Bukan nilainya ya, sudutnya yang kita inginkan, sudut istimewa yang kita inginkan. Pada kuadran ketiga 180 derajat ditambah A derajat, dan kuadran keempat 360 derajat kurang A derajat. Apa maksudnya nih A derajatnya? Misalkan itu sudut istimewanya ya. Apa maksudnya? Nah, sekarang ini dulu. All ya berarti all ini artinya semua nilainya positif. Semua nih, all ini semua bahasa Inggris ya. Semua itu bernilai positif.
positif setengah akar 2 gitu maksudnya. Tapi positifnya nggak ditulis ya, setengah akar 2, 1. Nah kemudian kalau dia di S ini ya, apa maksud S nih? S nya adalah di kuadran kedua, yakni sinus dan kosekan. Nah, yang positif ya, sinus dan kosekan yang positif. Oke ya. Kemudian untuk T ini tangen dan kotangen yang bernilai positif. Artinya yang lain negatif, itu maksudnya ya, yang lain negatif. Yang positif hanya tangen kotangen pada di kuadran ketiga. Kuadran keempat C ini kosinus dan sekan ya, sekan tulisannya sekan gini ya, pakai C ya, sekan yang positif. Nah, sekan kosekan ya, sekan aja ya, nggak usah pakai C ya, nggak usah pakai T, sekan yang positif. Makanya ada istilah ASTC, asal saja tahu caranya, itu maksudnya asal saja tahu caranya. Ya caranya seperti ini. Nah, yang bernilai positif itu di kuadran pertama semua all. Kuadran kedua yang positif adalah sinus kosekan. Di kuadran ketiga tangen kotangen yang positif, dan di kuadran keempat kosinus dengan sekan. Itu maksudnya ya. Nah, sekarang kita coba ya. Kita coba hapus untuk mendapatkan nilai dari masing-masing sudut ya. Saya mau mencoba misalnya nomor 1 ya. Mau mencoba tangen di kuadran pertama misalnya, kuadran pertama 210 derajat. Berapa ini? Nah, baik ya. Nah, tangen 210 ini kan berarti dia berada di kuadran berapa nih? Kuadran 210 berarti di kuadran ketiga ya. Tadi kita kepingin ke kuadran kedua, ya udah nggak apa-apa, yang kuadran ketiga aja. Berarti 210 ini kan tangen 210 ini berasal dari 180 derajat ditambah 30 derajat. Gitu maksudnya ya. Nah, berarti yang kita ambil bahwa nilai dari tangen 30 ini. Berapa nilai tangen 30 itu? Ya, itulah tangen 210. Itu maksudnya. Nah, sama-sama kita pahami di kuadran ketiga tangen 210 itu adalah positif. Ini kan kuadran ketiga. Dari mana tahu kita kuadran ketiga bahwa 180 ditambah berapa supaya 210? Nah, ini kan dia tambah derajat. Nah, gitu ya. Jadi ini nanti nilainya positif, nggak usah ditaruh negatifnya. Mau tak mau kita harus cari dulu tangen 30 derajat. Itulah dia tangen 210 derajat. Itu maksudnya. Nah, seandainya lupa, maka kita minta bantuan. Sin 30 derajat per cos 30 derajat. Itu maksudnya. Karena kan sin per cos itu kan tangen. Itu maksudnya, minta bantuan. Karena ini lupa ya kita nih. Kita lupa. Nah, tapi sin 30 tidak boleh lupa. Sin 30 nggak boleh lupa. Sin 30 adalah setengah. Itu nggak boleh lupa. Cos 30 juga usahakan jangan lupa. Cos 30 itu kan kebalikan dari sin. Yakni ini adalah cos 30 adalah setengah akar 3. Nah, cos 30 itu adalah setengah akar 3. Lihat ya. Tadi ya, dari sinus ya. 0 setengah akar 2, setengah akar 3. Ulang. 0 setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Nah, lihat ya nih ya. 1 setengah akar 3. Nah, ketemu deh kan? Nah, cos 30 setengah akar 3 itu maksudnya. Oke ya. Nah, setengah dengan setengah ini coret ya.
maka tinggallah 1 per akar 3. Berarti cara mudahnya, saya juga pernah ngajari matematika seperti ini ya. Cara cepatnya adalah 1 per 3 akar 3. 1 per 3 ikut akar 3-nya. Itulah jawabannya. Ternyata tangan 210 derajat sama dengan 1 per 3 akar 3. 1 per 3 akar 3. Ya, setengah dibagi setengah akar 3. Nah, paham ya? Mudah-mudahan paham ya. Nah, sekarang Pak, coba Pak yang kita mau di kuadran keempat. Saya mau yang negatif, boleh? Ini yang negatif ya, kuadran keempat ya. Ini hapus ya. Hapus. Mau kuadran keempat, misalnya saya mau sekan. Mau sekan. Berarti sekan berapa itu? Sekan kurang 45 misalnya. 45 berarti 315. Nah, nih. Ya. Oh, ini positif juga deh nih, ini positif. Gak usah ini. Berarti kita buat yang kosekan ya, kosekan negatif nih, kosekan 315 ini di sini negatif. Karena kan yang positif kan kosinus sama sekan. Nah, ini negatif nih, negatif. Yang positif adalah kosinus dengan sekan. Nah, seperti tadi bahwa 315 ini adalah 360 derajat dikurang A derajat. Nah, A derajat ini supaya mendapatkan 315 ini berarti 360 derajat dikurang berapa nih? Dikurang 45 derajat. Karena 360 derajat dikurang 45 derajat adalah 315. Gitu loh. Maka yang kita cari di sini adalah kosekan 45. Dan ingat nilainya negatif. Jadi negatif kosek dia. Negatif kosek 315. Nanti hasilnya juga negatif. Dari mana kita tahu negatif? Karena di kuadran keempat. Kuadran keempat bahwa kosekan itu negatif. Yang positif adalah kosinus dengan sekan. Nah, minta bantuannya kemana? Minta bantuannya adalah dari sekan. Sekan minta bantuan dari superkos, gitu dia. Jadi harus seperti itu, nggak bisa enggak. Makanya cara kita merubah nilai-nilai itu dari tadi ya, dari sini seperti dari 0 sampai tak terhingga dari 0 ke 1 dibalik. Ini juga demikian, dibalik ya. Nah, tengok ya, lihat ya. Berarti kita cari dulu sekan yang 45. Karena nanti kita menuju ke kosekan 45. Oke ya. Nah, sekan 45 derajat itu sama dengan 1 per cos 45 derajat. Cos 45 derajat berarti berada di tengah nih, setengah akar 2. Nah, itu dia ya, setengah akar 2. Setengah akar 2. Setiap 45 itu berada di tengah. Ya, di tengah, setengah akar 2. Nah, 1 dibagi setengah akar 2 berarti kan ini setengah ini kalau naik ke atas jadi kali dia ya. 1 per akar 2 dikali 2 per 1. Gitu ya. Dalam matematikanya seperti itu. Ini jadi apa? Kalau dia bagi, kalau dia jadi kali, dia dibalik 2 per 1. 1 kali 2, 2. Akar 2 kali 1, akar 2. Berarti, macam tadi ya, 2 per 2. Nah, 2 per 2, sini aja deh. Ya, 2 per 2, ikut akarnya, akar 2. Ulangi, 2 per 2 akar 2. Berarti 2 bagi 2, 1. 1 kali akar 2, berarti akar 2 saja. Ternyata sekan 45 derajat itu adalah akar 2. Berada di tengah. Berarti kosekannya itu juga berada di tengah.
berada di tengah, maka nilainya adalah negatif akar 2. Nah, kan berada di tengah. Nah, ini dapatnya kan, akar 2 kan berada di 45 derajat. Maka dia juga berada di tengah. Nah, demikian ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Nah, kalau memang kita misalnya ragu, mau tak mau kita harus buat dulu dari sekan ya, sekan 0 sampai 90. Kita buat semua, nanti kita balik ke kosekannya. Ingat, sekan itu adalah super kos. Tapi pada prinsipnya kalian udah tahu caranya. Yang penting caranya. Nah, seandainya kalian mau menghafal semuanya, jadi yang kalian hafal itu adalah pertama sinus 0 sampai 90, kemudian tangen sampai 0 sampai 90, kemudian sekan. Nah, karena kan kalau cos itu tinggal balik, kalau tangen tinggal balik, kosekan tinggal balik. Jadi kalau mau dihafal adalah sinus dari 0 sampai 90, kemudian tangen dari 0 sampai 90, dan sekan dari 0 sampai 90. Baru bisa. Tetapi kalau nggak hafal, mau tak mau dibuat cara seperti ini. Nah, maka tergantung kepada kalian semuanya ya, untuk menentukan sisi istimewa dari sinus sampai kosekan ya, baik di kuadran 1 sampai kuadran 2, 3, dan 4. Mudah-mudahan bermanfaat ya, dan jangan bosan untuk belajar ya, karena kalau bosan itu menghalangkan kita untuk lebih kreatif dan lebih maju. Ya, jenuh biasalah. Kalau jenuh biasa, maka buat rileks sambil main gitar, kalau yang hobi main gitar, atau sambil nyanyi untuk menghilangkan kejenuhan. Mudah-mudahan bermanfaat, dan jangan lupa di subscribe dan di like ya, dan di share kepada teman-temannya, atau juga di like juga agar bermanfaat untuk siapa saja ya, terutama adalah para siswa dan mahasiswa ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika.